Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Doa yang terbaik selalu saya sampaikan untuk kita semua agar keberkahan bisa kita raih hingga akhir zaman nanti. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kali ini izinkan saya berkisah tentang satu kisah tentang air mata ibunda. Ada dua jenis air mata yang diteteskan oleh ibunda untuk anaknya. Yang pertama adalah air mata bahagia oleh karena melihat ketawaduan anaknya, ketabahan anaknya, ibadah anaknya, bahkan kebahagiaan anaknya. Air mata orang tua, terutama ibu kita, bisa tertetes haru karenanya. Dan inilah yang dianjurkan kepada semua anak-anak, jembatan-jembatan, pintu-pintu surga bagi orang tuanya. Anak-anak seperti ini akan dijamin oleh Allah kebahagiaannya dunia dan akhirat. Karena apa? Karena ketika ibunya berurai air mata bahagia, maka doa kebaikan itu akan terus terpanjatkan untuk anak-anaknya. Dan tidak ada hijab doa dari ibu untuk anaknya. Yang kedua, air mata yang tertumpah ruah dengan sakit yang sangat dalam, dengan kepahitan yang luar biasa, oleh tingkah laku anaknya. Masya Allah. Sebanyak yang saya tahu, sejauh yang saya tahu, kebanyakan orang tua akan merahasiakan air matanya di hadapan anak-anaknya. Tapi bila itu tertumpah dan terlihat, bahkan tidak dengan sembunyi-sembunyi, itu berarti kedurhakaan yang luar biasa. Sehingga ibu sudah tidak bisa menahan lagi. Banyak kisah durhaka di beberapa legenda, beberapa dongeng, bahkan diabadikan di dalam Al-Quran. Itu biasanya dilakukan oleh anak-anak yang sukses, anak-anak yang kaya, anak-anak yang berjaya, anak-anak yang punya jabatan, anak-anak yang harum namanya dikenal banyak orang. Dia lalu membanggakan dirinya, dia menyombongkan dirinya, dan berani berkata kasar dan meremehkan ibundanya. Tetapi ada kasus yang luar biasa. Masya Allah, na'udzubillahi min dzalik. Si anak ini belum bisa punya apa-apa, belum bisa apa-apa, bahkan tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi dia berani sama orang tuanya. Na'udzubillahi min dzalik. Setan pasti telah bersarang dan dibiarkan subur dalam hatinya. Seandainya dia beribadah, dia tidak lakukan dengan hatinya, dia tidak lakukan dengan imannya.
hanya supaya kelihatan soleh saja di depan orang lain. Wahai ibu dan bapak, seberat apapun, sekasar apapun anak-anak kepada kita, tahanlah untuk tidak berucap yang buruk. Karena walau bagaimana itu anak kita. Lalu apa sebabnya anak-anak mempunyai sifat seperti ini? Ada 4 sebab. Yang pertama, anak ini tidak beriman. Anak ini tidak punya Tuhan. Dia lebih mementingkan penampilannya, gayanya, egonya, sehingga iman tidak ada dalam dirinya. Sebab kalau dia beriman, dia tentu dengan sadar dan akan mengingat selamanya, tidak akan berani melawan perwujudan Tuhan yang nyata dalam bentuk orang tuanya. Yang kedua, anak ini pemalas. Tidak mau bergerak, tidak mau berusaha, tidak mau beribadah. Dia hanya mau melakukan hal-hal menurut kesenangannya saja. Selain itu, dia akan banyak alasan. Bentakannya kasar, suaranya sok, ceritanya luar biasa, hanya menutupi kelemahannya. Dia merasa paling hebat di antara saudara-saudaranya. Padahal semua saudaranya pun tahu, walaupun yang paling kecil pun sudah tahu, bahwa dia bukan apa-apa. Dia hanya penyakit saja. Yang ketiga, dia bukan pejuang. Ini jelas-jelas orang yang hanya mau enaknya sendiri. Halusinasinya terlalu tinggi. Pengen sukses, pengen berhasil, tapi malas bekerja. Na'udzubillah min dzalik. Dan yang terakhir, penyebab yang luar biasa. Sebetulnya anak seperti ini memang tahu bahwa dia tidak bisa apa-apa, tapi pengen dihormati banyak orang. Dengan cara bagaimana? Membual. Dia bercerita ke sana kemari. Aku sayang bapak, aku sayang ibu, aku sayang mama, aku sayang papa. Aku ingin memberi hadiah pada mereka berdua. Aku ingin membahagiakan mereka. Aku ingin berkorban jiwa raga untuk mereka. Aku ingin membantu pada mereka. Tetapi kenyataannya, ya, hanya jadi benalu saja. Tiap hari menggerogoti orang tuanya. Pendusta yang pasti akan diseret oleh Tuhan di kerak neraka. Na'udzubillah min dzalik. Maka saudaraku yang baik, sebagai orang tua, Anda yang menjadi orang tua, punyailah maaf yang besar. Tapi jangan manjakan mereka. Didiklah yang benar. Beri sanksi yang tegas ketika mereka melakukan pelanggaran. Kepada anak-anakku yang kalian menginginkan bahagiamu dunia akhirat, jangan pernah sekalipun berani melawan orang tua. Ucapkan kalimat yang santun. Gunakan sikap yang sopan.
Bantu pekerjaan beratnya. Jangan biarkan mereka kelelahan. Surga pasti untukmu. Do the best, got the rest. Jaga iman, jaga imun, jaga aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.